Enggak, atas ngawitan ya. Ya, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang tiasa ngempal deui dina acara kempel suara alumni ya SMA 2 Tasikmalaya. Alhamdulillah dina danget ieu aya Kang Evan Kurniawan eh, di angkatan 85 nya urang teh nya Kang. mohon. Ini Kang 85. Mangga atuh Kang urang perkenalan heula nyalira mangga mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun wasta Ervan Kurniawan, angkatan 85 kelas bahasa. Kelas Waduh, bahasa. hebat atuh. Jadi dinten ayeuna di Katara. Katara teh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata di Tasikmalaya. Itu penginten Kang, cekap. Alhamdulillah. Kang, ai kapungu kan di bahasanya. Mhm. Nah, sempat kuliah heula teh Kang di satos SMA. Oh ya, saat saya mate kuliah di NHI, di aya nama STP Bandung panginten. STP Oh, Bandung, STP-nya nama namina. mohon nyanak jurusan manajemen usaha perjalanan wisata. Hmm, Gitu. Jadi nyambung sareng profesi ayeuna. alhamdulillahnya ilmuna manfaat atunya. Insya Allah. Gitu. Kapungu makan sekolah artis cenanya terkenalnya jadi di Bandung teh. Mohon SMA kelas 4 gitu Kang, di seragam geuningan. Oh, di seragamnya. Sekolah Oh, itu jam 8 dugi ke jam 4 gitu. Siga sekolah SMA we. oke. Tapi alhamdulillahnya nyambungnya di kuliah deka ayeuna degikeun ka ngadegkeun usaha di bidang pariwisata teh. Alhamdulillah nyambung pisan Kang, ilmuna manfaat pisan selama di NHI. Oke. Bisa nerapkeun di Tasik gitu. Nah, itu di kawitan kuliah gitu, saya ngadirikeun kata ya. Caitana kumaha eta Kang? Apakah langsung saat kuliah tanapi kumaha? Keleresan saatos kuliah teh sempet heula damel di Bali. Di Bali teh kirang langkung 2 tahun. Terus saatos bom Bali pertama ngalih ke Jakarta, tapi di perusahaan yang sama gitu. Tapi cabangnya kantor pusat di Jakarta. Nah, setahun di Jakarta teh henteu betah Kang di Jakarta teh. Bawaana teh panas hate wae nih di Jakarta mah. Ningali jalmi teh curiga we kan di Jakarta mah. Jadi Oke. heeh, tuh misalkan di kantor bade ka makan ya ke warteg gitu nya. Cek dipengker teh jalmi. Bawa curiga we di Jakarta mah. Ih jelema rek naon nuturkeun kan gitu. Padahal mah teu naon. Ah teu tenang we batin teh. Kaleresan pun bapak teh harita teh udur. Nah, Nuhun. resign we di Jakarta teh. Wih ka Tasik gitu nya. Da pun bapak udur dugi ka ngantunkeunana lah di tahun seberapa 2004 lah. Tahun 2004 teh dengan pengalaman 3 tahun di perusahaan yang sama nekat we ngadamel perusahaan travel agent di Tasik nu harita teh acan aya. Oh, gitu. Pionir ya tukangnya. Karusan bisa disebut pionir lah di Tasik mah. Dan datang ke Tasik teh dengan pengalaman 3 tahun bermodal uang 500.000 membawa produk yang baru di masyarakat yang harus diedukasi terlebih dahulu gitu. Oh, nuhun. Alhamdulillah sampai ke ayeuna tiasa kena bertahan berarti udah sekitar 17 tahunan lah Kang. Wih, alhamdulillah atuhnya. 17 tahun mohon. Itu teh berarti dugikeun 17 tahun teh ti kawitan teh namina kataya oge nya. Itu sih Oh, kawitan mah namina teh Sukapura Holiday. oh gitu. Nah, Sukapura Holiday biasa dengan perkembangan perusahaan mah menuju jalan, lebet investor, anu harita tak apa naon teh yang penting duit asup hayu lah kan gitu ya. Nya. Efek ternyata sistem kerjasamana karena ketidaktahuan gagal, bikin lagi yang baru gitu kan. Nah, setelah Sukapura teh janten Katara dugi ka ayeuna gitu, seperti itu. Nah, kapungkut
pertimbanganana ngadirikeun usahanya travel agent teh kumaha tah Kang? Nah, memang karena tadi kepaksa gitu nya terus pulih ka Tasik gitu. Atanapi memang katingali aya potensi salasana di Tasik teh. Pas keluar di kantor Jakarta Kang, abi ngajukeun resign teh nya. Nuhun. Saur bos abi teh teu payun kieu. Diseungseureikeun Kang gitu nya. Kasarna mah kieu lah, maneh karek 3 tahun boga pengalaman digawe di travel agent gitu nya. Ayeuna rek nyieun travel agent sorangan. Abi ge wartos di pas resign teh mau pulang ke Tasik teh mau bikin usaha sendiri travel agent. Nuhun. Diseungseureikeun inget keneh seurina dugi ka ayeuna teh. Jadi Nuhun, jadi nuhun. motivasi lah kan gitu nya. Nuhun, nuhun, nuhun. Dan itu ditahan-tahan sebetulnya mah ulah resign gitu nya. Tapi karena maksa akhirnya diizinan resign, pulang ke Tasik teh terus terang blank Kang. Nuhun. Naon urang di Tasik gitu tah. Nuhun. Selama beberapa bulan lah riset pasar gitu nya, riset lah kuruling-kuruling mana heula nu biasana aya di piknik, oh budak sakola heula nya. Sekolah terus perbankan, corporate sampai dengan pemerintahan lah disurvei heula gitu nya. Ternyata memang di Tasik pada saat itu teh masih kalaupun ada yang pakai travel agent hiji dua lah, dan itu pun dari Bandung. Tentunya Nuhun. Bandung nawarin ke Tasik. Pas kadinya memang oh ternyata potensinya ada gitunya dan belum banyak saingan gitu. Nah bermodalkan hasil riset itu ya dicoba lah kan gitunya, dicoba karena kan modalnya cuma kertas selembar hungkul kan, hari kita mah kan bikin Nuhun. paket Jakarta kertas selembar ngeprint gitu kan, pastikan disebar-sebarkan gitunya. Alhamdulillah sih eta teh penyebaran awal teh sekitar 4 bulan 5 bulan lah baru dapat konsumen gitu. Eta 4, teh. 5 bulan lumayan ya. Istilahna Kang Irfan mah cenah puasa heula cenah nya. Leres karena Oh, kan masyarakat lumayan artinya. belum belum teredukasi Kang. Nuhun. Ketika ditanya Kang Erpan damel di mana? Di travel kan gitu. Yang karena tuh travel tuh 4848 gitu ya. Kan dirinya teh nggak busa lah ke orang per orang kan. Satu orang Nuhun. diedukasi, nanya deh satu orang diedukasi terus sampai akhirnya dapat pangsa pasar pemerintahan. Pemerintahan pun saat itu tuh masih awam kan. Gitu. Karena masih awam, aturannya tidak jelas, jadi meraup keuntungan tuh gede di situ. Hmm. Karena kan aturannya nggak jelas dulu mah istilahnya lump sum, bukan duit segitu, beak. Nya nya. Kan aya SBU nanya, SBK nanya. Leres gitu. Ayeuna mah kan aya standar biayanya, dulu mah nggak ada Oh, kan. oh nggak ada nya Dulu Kang nggak Pukul ada. mah. Hmm. Bukan mah ke Bali lump sum segebut gitunya, tah 10 juta per orang misalkan gitu. Jadi kan leluasa ngambil keuntungan teh. Anu mah kan SPJ-na tiket harus sesuai dengan tiketnya, hotel harus dengan Mohon, sesuai hotelnya gitu. mohon, mohon. Nah di situ memang pada saat di market pemerintahan jadi market leader lah di Tasik teh, nggak ada pesaing gitu ya. Nah lama kelamaan mungkin lihat pergerakan banyak lah yang bikin yang baru, banyak yang bikin yang baru, tapi disayangkannya teh mereka itu tidak dibekali dengan standar-standar yang baik gitu loh. Jadi hanya sekedar bawa rombongan, nganter ke destinasi, ya sudah, gitu saja gitu. Jadi kaidah-kaidah pariwisatanya tuh nggak dipakai. Gitu. Tapi mereka mendeklar dirinya sebagai tour and travel gitu. Oh. Tah eta teh biasana naon wae tah Kang tah. Jadi penasaran tah. Apa nih? Kaidah-kaidahna naon tah? Jangan gini maksudnya orang berwisata, orang memilih travel agent itu karena apa sih kan gitu ya? Nuhun. Nah kebanyakan yang ada di pemikiran travel agent sendiri itu beli ke kita itu karena kemudahan. Iya, Gitu betul. kan. Tinggal duduk manis berangkat gitu. Tapi sok ketika Kang Sawan pasti sering lah ya pakai travel agent. Tapi ketika di destinasi ya kayak jadi siga orang asing di negeri sendiri. Nah ketemu nanti kan paling jeung tour guide, jeung tour leader gitu kan. Tapi Jadi nggak masuk sampai ke lokal, aktivitas masyarakat lokal. Justru itu kan poin-poinnya di situ.
Oh gitu. Oh, jantan nya sih kadang-kadang sok seueur anu kitunya. Sagala rupa teh naoskeun teh katur guide-na gitunya. Oh, Jadi gitu. ditekan ke akhir teh apalna teh teu guide we unggulnya ngajelaskeun. Sing lokalna kan Leres. lokalnya. Oh, gitu. Jadi justru kan akan lebih menarik ketika misalkan makan di tempat orang setempat makan, gitu ya, melakukan Betul. aktivitas yang orang lokal biasa lakukan. Karena itu dapat pengalaman sendiri dong, Nah, yang mungkin iya. tidak didapat di daerah kita gitu. Oh gitu. Enten Mhm. aya kaidah kitunya, memang sih kebanyakan teh itu mohon kantos abdi misalkan ka Thailand ya, anu apal teh jeung tour guide-na unggulnya ka restoran, terus kayak lompat deui ka mana, tempat perbelanjaan gitunya. Iya, Jadikeun ka interaksi sareng masyarakat lokalna teh nya jarang nya gitunya. betul. Itu memang terlalu dalamnya. Iya mah secara teknis we. Jadi kan si travel agent itu kebanyakan hanya sebatas tidak hanya sebatas nganter gitu loh, Kang. Nganter Mmm, terus menyediakan fasilitas tok gitu. Tapi apa yang didapat sama si konsumen apa gitu kan? Apakah hanya sekedar melihat-lihat, oh si tugu Candi Borobudur teh oh kieu. Oh Candi Prambanan teh oh kieu. Hanya sebatas itu gitu kan. Gitu. mhm, Seharusnya dapat hal-hal yang lebih dalam gitu kan, di mana orang-orang lokal setempat beraktivitas kayak gitu-gitu. Jadi menurut menurut saya mah berwisata itu harus gampang dan magical gitu. mmm, Terus penuh dengan keajaiban. Nah, yang didapat itu ya apa yang tidak dapat di daerah kita ada di sana yang kita rasakannya. gitu Itu menurut saya mah. Tuh. gitunya. Eta memang aya elmuna nya kan sakola di NH teh nya. Betul gitu. Tapi Soalnya nah kan anu permintaan heeh, permintaan pasar sekarang kan hanya sebatas itu loh Kang. Datang, oh sekarang mah gampang lah orang mah tinggal duduk manis dibawa ke Borobudur. Oh ya nggak sih Borobudur. Hotelnya bintang 3 oh ya nggak sih. Seperti itu. oh, jadi emang kadang mah aya sentuhan lainnya dina wisata teh supados memang aya kepuasan, betul-betul kepuasan ya dina wisata. Betul. Dan ada kesan lah setidaknya pengalaman baru lah gitu kan. Nah, Mhm, yang yang sekarang saya lakukan di Tasik itu karena mumpung belum Tasikmalaya sebagai destinasi, Kang, saya tuh pengen ngebentuk seperti itu. Jadi orang yang datang ke sini itu tidak hanya menginap di Santika, terus diajak ke Situ Gede atau diajak ke Karangresik gitunya. Tapi bagaimana mereka bisa merasakan, oh ngurek teh siga kieu geuning rasana teh gitu. Kayak gitu kan. kontenna mestinya ada pentingnya, Nah kontennya kada itu, diperkayanya. betul. Dan konten itu kan ada di manusia, Kang. Betul, dan manusia itu juga bukan hanya manusia sebagai yang orang travel nanya, tapi memang masyarakatna oge nya. Betul, karena skill-nya itu ada di masyarakatnya bukan di travel agent-nya, Kang. Betul, iya iya. Tugas tugas saya mah hanya mengemas saja supaya si aktivitasnya itu menimbulkan kesan yang baik gitu. Iya, betul betul. Kayak Tah, gitu. mohon Kang, ieu flashback deui ka belakang nya Kang nya. Ting ngawitan berdiri tadi kan nya, dukeun ka genep sasih mah istilahna teh edukasi lah gitu nya, edukasi gitu. Tah perjalananna kumaha tah Kang? Di mana saat, biasana kan dina usaha teh saat susah, biasana mah saat melejit, saat susah, namanya tiasa bertahan deui gitu tah. Ya. Kumaha tah pengalamanana Kang, dina travel agent khususnya di Tasik gitu? Mhm. Dulu kan belum informasi informasi itu tidak seluas sekarang kan ya, Kang. Hmm, Karena kan internet masih terbatas. Itu tuh tahun 2004 kan ya, 2004. mhm, mohon. Terus aplikasi-aplikasi digital juga kan belum ada ya. Jadi Belum. memang mengandalkan handout gitu kan, mengandalkan visual itu yang berbentuk brosur ya, berbentuk Mhm, tulisan lah kan gitu. Nah, mohon. strategi saya teh eh kan saya ngelihat ya, biasanya lamun orang dikasih flyer ya, lamun di mall gitunya, cuman dilihat terus dibuang. Iya, gitu. Ya, aku Mhm, mah carana supaya eta teh dibuang kan gitunya. Nah, saya tuh bikin flyer anu bener-bener bagus gitunya, kualitasnya bagus, dicetak dengan kualitas yang bagus, foto-foto yang bagus segala macem. Modal saya itu tuh saya ngudeling ke bank, kemana gitu ya. Nah, yang klien pertama itu ya, yang setelah 4 bulan itu kan, dia ada nelpon saya itu,
ketika saya tanya, kok tahu saya dari mana kan gitu. Ini cina waktu itu saya nyimpen brosurnya di sini di meja nak Kang. Oh, Ketumpuk-tumpuk gitu. Ternyata nemu kan gitunya. Karena kan si liburan makan semua orang membutuhkan tapi tidak tahu kapan. iya. Nah, jadi harus benar-benar di remind terus kan. Orang bisa ngelihat mereka liburan, ya Katara. Ayo kudu gitu kan. Jadi dibikinnya seperti itu. Nah, pada saat jalan pertama itu perusahaan agak agak maju. Nah kan saya di sini tuh kan permasalahan paling utama itu karena tidak ada SDM Kang. Ketika tamu banyak, diperlukan tour leader yang juga banyak. Nah saya kesulitan di situ. Oke, mohon. Kan, akhirnya nyarilah teman-teman SMP, teman-teman SMA-nya, teman-teman basket segala macam, anu kira-kira masih bisa dihubungi, diajarkan ke saya teh gitunya. Ayo tamu aja 10 bus. Di ngajak teh mana rek ulin mah? Mana? Ke Jakarta, ke Dufan. Kan ulin ngajak nagenya. Wah, iya tuh ulin mah kan gitu ya. Bari digawe cek teh gitu. Nah, bari digawe dan ente dibayar. Wah, punya dibayar. Oh, iya tuh. Mah ada interest dulu kan. Diajar cara dalam waktu yang instan gitu kan. Jadi nggak maksimal. Pertama memang si pelayanan tidak maksimal. Tapi saya sudah punya SDM yang dilatih secara instan, terus dia sudah merasakan secara langsung. Gini, ulin teh menang duit, kayak gitu. Nah dari situ interestnya mulai nih. Ayo di Irha. Akhirnya kebantu lah itu kan. Nah pada saat usaha mulai maju, datanglah investor masuk melihat, kira-kira sih nama PLC-nya bisnis teh gitu kan. Nah adalah kerjasama di situ karena ketidaktahuan, ada clash di dalam. Akhirnya kan klaim-klaiman pada akhirnya mah yaudah saya mah mendingan ngelehan. Kenapa saya ngelehan? Karena saya ngebangun nol gitu loh Kang. Investor mah datang ketika jadi pasti manehna membalikan dia lebih berat kan gitu ya. Udahlah saya ngelehan. Makanya nama Sukapura Holiday itu saya kasih sok aja pakai kalau mau mas Sukapura Holiday gitu. Saya bikinlah yang baru dan nggak lama, sebulan 2 bulan udah nggak ada itu Sukapura Holiday itu kan. Oh gitu. Biasanya mah aku orangnya personalnya usaha cair menteka ningali perusahaan yang penting ya. Ya ningali orang akan tetap gitu. Betul. Meskipun ada masuk ke Sukapura, ya pelayanannya juga tidak akan bisa karena saya yang di lapangan gitu loh. Makanya oke lah ambil gitu ya. Tapi kan dari pengalaman itu teh jadi ilmu baru kan. Oh ternyata kerjasama dengan seperti itu teh kurang bagus, kira-kira harus diperbaiki. Jalan deh tas Katara teh kan. Ada lagi masuk investor karena aku pengalaman modelnya rekumaha kan gitu enak kan gitu. Nah diperbaikilah pengalaman beberapa kali kerjasama teh pada hasil kesimpulan nama yang mendingan saya sorangan lah kan. Dan ketika sorangan kan gitunya perusahaan naik gitu kan ya, naik terus turun drop gitunya. Itu disebabkan saya sorangan sebetulnya mah. Ada zona nyaman, kena orderan masuk ya banyak gitu kan, nggak berinovasi kan, cicing kan gitu. Ternyata pas ningali pengeluarannya, ningali laporan keuangan segala macam, gantikan kieu kan ngedrop lah, gitu kan, belajar deh tapi dirinya teh, belajar deh, caranya ulah gitu. Jadi ketika di zona nyaman teh ulah cicing, dari dia peluang-peluang yang lain kan. Pada akhirnya, alhamdulillah gitu kan, hampir 70 market share di Tasik mah udah dikuasai lah. Itu ada sekolahan, ada pemerintah gitu kan, perusahaan-perusahaan perbankan segala macam juga udah dikuasai pada saat itu gitu. Nah karena SDM terbatas, keteteran Kang gitu kan. Demand banyak, tentunya resources kita sedikit. Pada akhirnya banyak yang tidak terhandle dengan baik. Dengan baik, ya. Karena fokus lah, yang mana ya kira-kira akhirnya udahlah fokus ke pemerintahan yang karena lebih menguntungkan kan gitunya. Nah market yang lain pelan-pelan ditinggalkan, diambil sama travel agent yang baru. Iya. Akhirnya tuh sebahas Kang di Tasik Kang, travel agent Kang. Lebih dari 100 Kang. Masya Allah. Tadi nanti ayat ya 100 ya. Lebih dari 100 dan yang legal itu hanya 8. Oh
yang legalnya, yang yang legal. legal. Sisanya musiman. Kan guru juga aya anu jadi travel agent. Karena udah ngelihat potensinya kan, oh iya piknik ya budak sekolah sering ya. Kan dia mengandalkan relasi-relasi guru-gurunya sendiri. Gitu. Mohon. Kakang, kita kan akhirnya berarti terus jalan ya. Nah, mungkin akhirnya ningali situasi pandemik Kang. Kumaha ta Kang? Kondisinya gitu, kondisi realna teh siga kumaha? Yang jelas mobilitas orang itu sangat dibatasi. Kalaupun ada tamu yang kekeh pengen berangkat, Kang, sayanya yang nolak. Gitu. Kenapa? Karena satu, risiko kita lebih besar. Yang pertama kita udah menjaga nyawa mereka, harus dengan pelayanan yang bagus. Yang kedua menjaga jangan sampai pulang tur itu ada yang terkena COVID. Yang ketiga, peraturan di daerah yang kita akan kunjungi kan dinamis, Kang. Bisa berubah kapan saja. Jangan sampai ketika maksa terus tetap berangkat, risiko 3 itu kena, kan nama baik juga terdampak. Iya, ya, tentunya. Jadi sekarang mah si Katara ini justru lebih sekarang shifting ke digital. Jadi selama pandemi ini saya bikin strategi baru yang lebih memanfaatkan teknologi digital, Kang. Yang di antara teman-teman yang lain ini di Tasik sendiri belum kepikiran. Itu kayak gimana tak Kang? Maksudnya aya bocoran tuh, bisa-bisa kayak jadi rahasia ya. Ada sebetulnya. Sebetulnya ini tuh saya perlu bantuan teman-teman dari manapun gitu ya, yang memang bukan kepedulian artinya ada keinginan untuk membuat Tasikmalaya lebih berkembang. Bisa sumbangsih buat Tasikmalaya nih. Sebetulnya saya perlu banyak bantuan dari teman-teman sebanyak mungkin, karena program shifting yang saya bikin ini lebih fokus ke pengembangan destinasi di Tasikmalaya, Kang. Karena saya melihat potensinya begini, dengan banyaknya OTA ya sekarang, orang kan sekarang booking tiket gampang, booking hotel udah nggak lewat travel agent lagi. Iya. Jadi pundi-pundi travel agent konvensional itu sudah diambil sama OTA sekarang. Nonton OTA teh. Online travel agent lah, sih Traveloka gitu kan. Iya. Nah, kan sekarang udah keambil ke situ nih, tiket udah diambil. Ya. Hotel juga udah diambil dengan berbagai kemudahan, dengan harga yang murah, dengan cara yang cepat dan fasilitas-fasilitas lainnya lah gitu. Travel agent konvensional ini hidupnya tidak akan lama lagi, Kang. Ya, betul. Betul, sama seperti wartel dan warnet. Iya. Nah, itu kan terdisrupsi kan? Terdisrupsi sama smartphone dan sebagainya. Nah, sebelum terdisrupsi, maksudnya saya shifting dulu nih. Apa yang belum ada di Traveloka dan di platform-platform yang lainnya. Saya cari nih Traveloka, paket wisata Tasik, nggak ada, Kang. Ya. Saya cari di platform yang lain nih, misalkan tiket.com, nggak ada paket Tasik teh, gitu kan. Oh, berarti ini masih jadi celah peluang. Karena walaupun tiket dia bisa pesan secara online, hotel dia bisa pesan secara online, tapi ketika Kang Sahlan datang ke Turki, kan nggak perlu orang Turki. Enggak. Gitu. Iya. Bisa jalan sendiri gitu maksudnya. Ingat ya, waktu dulu kan Kang Sahlan konteks saya nyari temen di Turki, hayang Kak naik nanti balon teh. Naik balon. Nah, itu kan berarti kan butuh orang sana. Nah, di Tasik pun sama seperti itu. Jadi, tapi permasalahannya, kenapa tidak ada program paket wisata Tasik di online travel agent? Nah, ternyata permasalahannya memang dari sisi SDM-nya sendiri, terutama para pelaku-pelaku wisata yang ada di daerah nih, kayak di desa-desa segala macam, ya mereka tidak bisa membuat produk. Oh, gitu. Jadi PR-nya itu adalah bagaimana saya memintarkan mereka supaya pintar membuat produk.
Kumaha tah, Kang? Maksudnya program siga kumaha tah, Kang? Misalkan kieu, Kang. Nya tadi tersebat ka Turki lah gitu misalkan abdi kapungku yang naik balon gitu nya terus ke Kapadokia misalkan. Di Kapadokia teh kan langsung aya paketna naik apa memotoran teh kan, terus naik balon gitu kan. Masuk ke naon namina teh masuk ke rumah dalam tanah gitu kan. Nah, itu memang aya gitu. Nah, di Tasik tuh pangitan etana nu kiangnya Kang ya. Nah itu kan waktu itu di Turki kan ada yang nganter-nganter ya. Salah sama dengan teh si Kang. Tapi Abdi diajar nyali ya pun bojo kalasan milayan kumacaran segala macam akhirnya jalan nyali ya. jangan nyari. Langkung hemat. Tapi Langkung hemat. setidaknya kan, tapi Tapi di setidaknya kan lokalna eta. nanya, gitu. Heeh. Ada orang lokal lah di rumah bawah tanah itu kan pasti ada orang lokalnya kan. Betul. Jadi Seperti, nah begitu. maksudnya gitu. Nah, Hmm. si orang-orang yang mengurus rumah bawah tanah itu yang harus pintar gitu kan. Iya, Nah, betul gitu. ya kan? Bisa gini lah, Kang Sahlan datang ke Cisayong, Iya. misalkan. Tapi Kang Sahlan teh, maksudnya datang ke Cisayong teh bukan orang Cisayong, tapi sebagai orang Jakarta lah, anggaplah seperti itu. Iya, betul. Ya orang rekaman aja ke Cisayong. Yang akan dilakukan apa? Browsing dulu kan? Betul. Cisayong aya naon wae. Oh, aya Kampung Kolecer. Belah mana sih Kampung Kolecer teh? Oh, belah dinya. Mayar kan informasi sudah detail kan ya? Nah, Datanglah Kang Sahlan ke Kampung Kolecer. Apa yang didapat Kang Sahlan di Kampung Kolecer? Kan cuma sekedar datang, masuk, lihat, oh banyak kolecer, oh terus jajan kopi, oh jajan naon. Udah segitu aja gitu kan. nuhun. Heeh. Nah, beda lagi ketika misalkan ada orang lokal di sana, ya, ada orang lokal di sana yang menawarkan misalkan, kalau ke Kampung Kolecer beli paket edukasi kambing etawa misalkan, Hmm. ya kan? Nah, ada yang diantar ke sana, diedukasi tentang kambing, cara nyusunya gimana, segala macam. Kan itu dapat wawasan, dapat pengalaman kan gitu ya. Nah, betul. Nah, Leres Kang, mohon. Kita masukin nah ini. itu, nah tugas saya itu kumaha carana mereka yang ada di destinasi itu mempunyai kemasan paket seperti itu Kang, Hmm. ya kan? Tempat karena bisnis tak kumaha tah Kang? Bisnis kata na eta gitu kumaha tah? Nah, semakin mereka pintar membuat produk ya Kang, Ya, heeh. semakin kaya saya nantinya. Kenapa? Karena kalaupun mereka bikin produk, mereka mau jual kemana, ya kan? Iya, betul. Dijual lah sama Katara. Nah, jadi si Katara ini adalah jadi jembatan silaturahmi Kang. Hmm. Orang yang mau datang ke Tasik pengen edukasi kambing etawa itu harus lewat jembatannya si Katara ini. Hmm. Segala macam transaksi dan sebagainya itu melalui Katara, ya kan? Nah, tapi benefit yang paling banyak didapatkan adalah kan buat orang sana juga. Iya. Mereka Saling kan menguntungkan ya. mereka kan saling menguntungkan. Misalkan mereka kita latih supaya membuat kemasan paket wisata berdasarkan aktivitas kearifan lokal di sana. Aya paket ngurek, aya paket mancing di sungai misalkan, aya paket madu tadi misalkan, aya kambing etawa, aya paket naik motor misalkan dan sebagainya. Nah, itu kan produk itu kan mereka yang punya. Kan? Produk itu mereka yang punya, tapi dijualnya lewat Katara. Nah, gitu. Harga pun mereka yang menentukan. Mau jual berapa terserah gitu kan. Nah, jadi dengan cara itu Kang, minimal si Katara bisa membantu menyelesaikan permasalahan pemerintah. Yang pertama adalah tingkat pengangguran. Iya, betul. Karena mereka dibekali dengan skill, dibekali dengan keilmuan, dibantu juga pemasarannya. Jadi mereka tuh fokus bikin produk aja. Nah, Iya. permasalahan yang Katara alami sekarang adalah untuk menjangkau teman-teman yang ada di desa itu perlu resources. Kan gitu. Iya, saha nu ngalatihna kitunya, Bang. Kalau yang ngelatihnya sih terus terang, saya sendiri masih mampu Kang. Oh, Saya gitu. sendiri masih mampu untuk melatih mereka gitu kan. Nah, cuman saya juga perlu resources yang banyak itu. Contoh misalkan untuk pengembangan aplikasi, ya kan, untuk
mengundang, misalkan harus ada materi yang khusus nih, harus mengundang mereka datang ke sana gitu kan. Nah, ketika berbicara sama pemerintah, itu nyambung. Tuh. Nah, atau nyambung, biar kan pemerintah tuh banyak program kan. Misalkan contohnya pemberdayaan masyarakat gitunya. Bagaimana memberdayakan masyarakat, misalkan sapi, misalkan di satu daerah gitu. Ya rencana orang di Departemen Pertanian Peternakan gitu kan. Kan salah alasan programnya didinya kan. Untuk program-program di luar yang pariwisata, mereka paham, Pak. Tapi untuk yang urusan pariwisata, mereka tidak paham. Itu masalahnya. Jadi belum ngerti maksudnya itu ke mana sih kan gitu ya. Terus duitan. Ya PNS po. Gitu lah kan, masalah duitan tanah pintu nama misalkan ini Namadu gitu nya. Konteks abdi ini di Namadu gitu kan. Kan banyak misalkan abdi ke daerah misalkan. Kan mereka tuh punya tuh program bikin stup iya, bikin ini gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya mereka punya program saling membantu gitu kan didinya kan. Nah, kemudian setelah itu mereka menghasilkan sesuatu, tapi digabungkan dengan wisata gitu. Idealnya seperti itu, Kang. Idealnya seperti itu. Tapi memang kondisi di Tasik sendirilah. Karena saya sering pisan berhubungan dengan pemerintah, terutama Dinas Pariwisata. Yang jadi kendala utamanya itu adalah pertama, mindset. Yang kedua, wawasan. Jadi tidak ada orang pariwisata di Dinas Pariwisata. Jadi programnya masih ke bikin WC, bikin gitulah, masih dengan infrastruktur. SDM mereka nggak paham. Gitu. Permasalahannya yang terbesarnya itu di situ. Akhirnya karena capeknya ngomong wae jeung pemerintah bari jeung teu ngarti-ngarti gitu ya. Akhirnya yang balik teh berarti kudu mandiri ya makan. Iya. Ya, karena kemandirian ini bikinlah saya konsep-konsep program-program. Salah satunya itu ada bikin akademi kawan lokal. Akademi kawan lokal ini, nah si kawan lokal ini yang tadi saya sebutkan, orang-orang di destinasi, mereka itu akan saya ciptakan menjadi micro entrepreneur gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha baru di bidang pariwisata teh, meskipun dia hanya punya satu produk misalkan gitu. Menarik, Kang. Terus aya di DG aya Kang Ilyas, Kang Sata tadi teh mau dia teh sahanya. Kang Ilyas, mangga bilih bade naos tumaos mangga. Wih, Kang Ilyas. Assalamualaikum Juragan. Waalaikumsalam. Aduh, ngiring bingahnya perkembangan Rupina ini luar biasa ya, mengagumkan. Kang Ilyas. Kang Erpan punten bade tumaros. Ieu kan tadi terus dicarioskeun salaras tamat waktu sayeuna kan memang sektor pariwisata sangat terdampaknya gitu. Nah, mungkin selama menjalani masa iya gitu, strategi Kang Erpan salian tadi kan disebutkan digital ya Komite Lepat mah. Nah, salian eta apa yang dilakukan supaya tetap bertahan gitu loh. Itu satu. Yang kedua, saya itu pernah lihat ya kalau nggak salah ada namanya wisata virtual. Pernah dengar nggak wisata virtual? Ya. Melakukan itu nggak sekarang gitu loh. Dan pendapat Kang Erpan kumaha terkait dengan wisata virtual? Itu aja, terima kasih. Atur nuhun Kang Ilyas. Anu pertama pengen maksana mah kumaha carana dapur masih kena ngebul gitu nya di masa pandemi ieu gitu kan ya. Oh, kasana mah kitu Bang itu nya. Ya. Alhamdulillah nya Kang karena naonnya? Karena ku niat awal saya teh pengen ngebangun Tasik teh bukan ngebangun Tasik atulah nyebutna pengen berkontribusi lamareun ke daerah ku keilmuan anu saya punya gitu ya Kang ya. Akhirnya kan banyak program-program yang saya bikin, contoh seperti virtual Tasikmalaya. Nah itu di Instagramnya Discover Katara itu ada 10 seri itu Bang, virtual Tasikmalaya. Itu kita lakukan kolaborasi dengan
teman-teman komunitas kreatif, teman-teman komunitas pencinta alam dan sebagainya lah. Itu sama-sama memasarkan Tasik. Nah, karena pergerakan-pergerakan itu Kang, alhamdulillah banyak dipercaya jadi pemateri di acara-acara pariwisata. Contoh misalkan Pak Ferdiansyah datang ke Tasik, dia Komisi 10 kan, bikin acara seminar tentang Sabta Pesona misalkan. Nah, kan saya sambil belajar, sambil ngasih materi, sambil berjejaring gitu kan, dapat honor gitu kan. Gitu. Terus kalau pemerintah daerah misalkan dinas bikin acara pelatihan apa gitu kan, kita jadi pemateri OG. Sampai ke konsep acara virtual Tasikmalaya pun pada akhirnya diadopsi sama Dinas Pariwisata. Mereka juga pengen bikin itu, tapi tengarti kudu kumaha kan gitunya. Nah, sementara resources ada di saya semua. Pada akhirnya saya kasih konsepnya. Nih Bu, ini konsepnya manggawe kerjakeun. Balik deh kan ke saya, teu bisa Kang, sok we kerjakeun kumaneh. Gitu. Ya, lompat ka dieu nya. Tapi memang virtual tour itu sih lebih banyak, kalau misi saya mah lebih banyak tuh program promosi lah. Jadi supaya calon wisatawan nanti yang akan datang ke Tasik itu minimal udah tahu dulu informasi awal gitu ya. Yang apa adanya kita siarkan di situ tuh apa adanya gitu ya. Golonggong misalkan cara bikinnya kumaha, tempatnya di mana, jalannya siga kumaha, kudu naik naon ke dinya dan sebagainya, itu diinformasikan di situ. Seperti gitu Kang. Ya, mantap. Nah, berarti memang istilah namanya wisata Tasik mah geus kakuboknya sadayananya. Nu Belum, kata Kang, belum masih banyak pisan nih, luar biasa Tasik. masih banyaknya gitunya. Tah, ajakan ya kanggo urang lah istilahna teh orang Tasik anu ngumbaya gitunya. Kinten-kinten kumaha tah trikna Kang supados tiasa pertama kontribusi ka Tasiknya. Kadua nya bade kumaha oge nya misalkan abdi gaduh keluarga tah hoyong ka Tasik kan. Kadang sok bingung gitunya ka mana gitunya. Nya pada jalan hajat deui gitu. Gitu. Atau nepi nu caket ka kolece gitu tah. Kumaha tah ya aya tips and triknya teh si Kang Evan. Nah, sebetulnya itu beberapa paket wisata sama informasi tentang Tasik itu bisa diakses di www.discoverkatara.com. Nah, itu produk paket wisata yang ada di sana itu hasil dari pelatihan saya menciptakan kawan lokal, Kang. Jadi produk yang ada di website itu adalah paket-paket wisata yang dimiliki orang-orang lokal. Konsep-konsep menarik kok, nanti bisa dilihat lah di situ. Buat referensi mah gitu. Oh gitunya. Tah, kemudian Kapayun eta Kang tah. Tadi kan Kapayun ngadamel konten segala macam gitunya. Aya misi sanes deui teh Kang tah. Panginten nu tiasa di sharing ka urang gitu kanggo ka Tasik gitunya. Kumaha kan perkembangan pembangunan di Tasik kan lumayan ya, soalnya berada jalan tol segala macam gitu. Kinten-kinten aya di peluang di wisata tuh kumaha tah Kang? Di Tasik khususnya. Sebenarnya ya kalau misalkan berbicara peluang bisnis, Kang, peluang bisnis itu untuk Tasik, karena kita nggak berbicara hanya Tasik, Priangan Timur itu masih kena perawan, Kang. Kalau berbicara aspek bisnis lah ya, apalagi pariwisata ini kan dia mendatangkan PAD ya, mendatangkan orang gitu. Jadi multiplier efeknya itu benar-benar luas gitu kan. Ketika Kang Sahlan datang, meskipun datang ke Cisayong, terus masuk ke Kampung Kulecet, setidaknya kan jajan cilok, jajan bajigur, itu kan sharing ekonomi yang bagus gitu loh. Nah, Iya, betul. minimal untuk orang-orang Tasik yang berada di luar gitu ya, kalau misalkan belum bisa kontribusi secara aktif untuk di Tasik gitu kan, setidaknya gitu kan menginformasikan lah gitu kan. Yuk ke Tasik, gitu. Ayo ke Tarasik lah bahasa saya mah kan. Ya, Gitu ya. Jadi ke Tasik itu kan, di Tasik banyak yang bisa dilihat karena peluang, kalau berbicara tadi peluang bisnis ya dari pariwisata itu kan. Yang kepikiran sama saya aja nih ya, melalui platform yang tadi
dan memberdayakan kawan-kawan lokal. Yang pertama itu tadi produknya adalah paket wisata. Yang kedua, produknya itu adalah homestay. Yang ketiga, produk cenderamata. Nah, produk cenderamata ini pun kalau dijual secara eceran gitu ya, itu nggak akan mungkin bisa menang dengan produk fabrikasi. Karena kan produk yang di Tasik mah benar-benar karya seni, handmade gitu kan. Ya. Handmade. Jadi menurut saya mah itu mah karya seni, bukan produk massal gitu kan. Nah, produk seni kan harus diperlakukan dengan cara yang bermartabat gitu kan, dan harus diapresiasi juga oleh orang-orang yang minimal mengerti seni. Contoh simpel lah, ketika Kang Sahlan disodorkan kelom gelis, gitu kan. Ya. Kan tahu sih kelom gelis biasa kan ya, sering lihat kok kelom gelis. Tapi ketika kelom gelis diperlihatkan ke orang Malaysia, responnya akan lain gitu. Ya. Nah, kok kamu orang Jepangnya? Nah gitu, jadi memang perlu apresiator yang datang ke Tasik untuk menghargai produknya mereka, karena orang seniman mah ketika karyanya dihargai pun geus atoh gitu kan. Kok mau dibeli dengan harga yang mahal kan gitu. Kali lipatnya atau nah. Betul. Nah, berhubung ayeuna Kang Sahlan bergerak sebagai akademisi gitu ya Kang. Ya. Nah, memang saya perlu banyak konsultasi sebetulnya, karena yang saya lakukan itu kan berkaitan dengan edukasi, Kang. Ya. Sementara saya tuh praktisi murni gitu kan, bukan orang akademisi. Jadi pola pengajaran saya pun ya pola pengajaran yang dialami sehari-hari. Weh kan gitu, ting bener ting salah kan gitu, Kang. Gitu. Mohon. Nah, kalau misalkan ada istilah nama kiat-kiat lah, atau yang harus sebenarnya dilakukan dalam mengedukasi masyarakat itu harus seperti apa gitu kan. Apalagi kalau misalkan bisa turun langsung ke lapangan, atau bisa. Siap. Hoyong Kang. Kayak ningali heula waktos. Ya, terakhir nih abdi Kang. Mungkin Kang Ilyas beli aya di mangga kayak. Ayeuna wisata anu menarik di Tasik, anu nya istilahna teh anu teu acan-trang lah gitu, masih perawan tapi salah sama potensi ageng, naon tah Kang? Oke. Karena yang saya bikin itu bukan hanya sekedar destinasinya, Kang ya. Kalau misalkan kita berbicara curug, berbicara sungai, berbicara keindahan alam lainnya, banyak banget lah. Yang baru terdata itu air terjun itu baru sekitar 300 kan di kabupaten. Baik 300 air terjun. Sok Kang Sahlan karek seberiji belum goa-goa gitu kan. Aya namanya teh Goa Wayang di daerah Karangnunggal. Jadi lebih ditakoa teh siga gemelan gitu kan. Jadi takoa beladi jadi bernada lah si batu-batu nate kan. Oh gitu. Nah, iya gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh memang belum dipublikasikan secara masif, karena takutnya malah karena orang lokalnya belum paham kan, ketika dipaksakan untuk jadi destinasi malah jadi rusak. Gitu. Nah, yang sementara saya tawarkan itu adalah lebih ke experience-nya, lebih ke pengalamannya gitu kan. Contoh misalkan, jadi lebih spesifik nih tuh. Jadi yang saya bikin itu ada 8 kategori trip nih di Tasik teh berdasarkan minat. Ada adventure, ada ecotourism, ada family, ada urban, ada impact, ada sport tourism gitu kan. Ada satu lagi ada 8 kategori, dan itu isinya konten. Tempatnya bisa di mana saja, tapi kontennya yang menjadikan kesan lah. Contoh misalkan ketika kita berbicara urban nih. Urban itu kan wisata perkotaan. Nah, ketika Kang Sahlan atau Kang Ilyas sendirilah, saya ajak ke sumur dalam. Nah, saya yakin sumur dalam itu pun banyak orang yang belum tahu kan. Itu apa gimana itu? Itu teh posisinya teh ada di alun-alun. Seberang SMP 4. Nah, jadi kan kita berbicara narasi. Jadi sumur dalam itu dulu itu diperuntukkan untuk kalau misalkan ada pejabat tinggi atau ada tamu-tamu bupati segala macam,
sebelum masuk ke pendopo itu dia harus mencuci apa namanya, kaki, tangan segala macam itu di situ di sumur dalam. Itu. Terus misalkan saya yakin lah Kang Salan sama Kang Yaske belum tahu kilometer 0 Tasik itu ada di mana. Simpan dulu, Mas. Ambil. Lupa. Betul, ya? Dapat. Nah kan hal-hal seperti itu pun jadi menarik gitu loh, kayaknya. Untuk yang belum tahu gitu kan, meskipun hanya urban. Terus pasti sering kelewatan kantor Brigif anu di jalan kantor Kodim anu di jalan Otista depan kantor pos dulu mah. Udah jalan ke rumah sakit sana. Sana jalan apa sekarang di Nata tuh jajaran SMP 1. Jasa Kartini. Bisa Kartini katanya Om. Nah, di situ kan ada kantor Kodim dah. Tapi kan dulunya kantor Kodim itu adalah hotel paling mewah di Tasik kan. Namanya Hotel Sentral. Nah, dulu tuh orang-orang Eropa itu dari dulu sering berwisata ke Tasik sebetulnya mah nginepnya di situ. Sampai sekarang bangunannya itu tetap terjaga. Sehingga kamar-kamar itu masih terjaga, cuma dijadikan kantor. Gitu. Terus ada pernah dengar tentang penginapan Sunda misalkan. Penginapan Sunda. Nah, penginapan Sunda itu bangunannya heritage, ayana di Jalan Pengadilan. Dulu Muhammad Hatta menginap di sana ketika meresmikan ketika Kongres Koperasi yang pertama di Indonesia. Oh, jadi sejarah koperasi pertama kan di Tasik ya? Ada di Tasik, makanya ada Tugu Koperasi kan. Kayak gitu. Oh, Hal-hal yang menarik kok kayaknya, tapi acan diungkapnya, gitunya. Kamu di Jakarta mah kota tua gitunya. Nah, seperti itu. Belum kan kuliner legend ya. Misalkan pernah dengar tuh pecel oranye. Kang Elias apa tuh Kang Elias? Abdi mete apa? Sami terang. Pecel oranye itu sudah ada dari tahun 1928, Kang. Dan sampai sekarang masih ada. Itu menarik ketika berbicara tentang kuliner legend pecel oranye itu kan karena itu dari zaman Belanda terus ke zaman Jepang itu kan karena si keturunan yang punya itu tuh keturunan Belanda dulu kan namanya pecel orange sih karena zaman Belanda kan identik dengan orange. Penjajahan Jepang ganti ngaranna jadi pecel sakura kalau nggak salah karena penjajahan Jepang. Ketika beres kemerdekaan balik dia jadi pecel oranye gitu kan karena dia orang keturunan Belanda. Nah kan hal-hal seperti itu pun sebetulnya mah tidak berbicara tentang destinasi kan, tapi berbicara ke narasi. Tapi narasi eta diicalnya dalam bentuk naon ta Kang ta? Ku kata. Jadi ada di apa judul teh paket wisata itu judul teh jas merah. Paket jas merah judul teh. Jadi ada walking tour. Nah, starting misalkan di alun-alun kita jalan kaki ngeliling kemana-mana gitu kan, dan harganya kan pasti terjangkau karena tidak banyak kos yang dikeluarkan. Gitu. Seperti itulah. Salah satu contohnya itu. Luar biasa. Gede Tasik teh ngeuneun seueur. Eta nu euban Kang, menarik Kang. Jadi orang nase eta. Paket naon? Tadi paket ekotourism dah. Kumaha ta Kang? Nah, ekotourism teh judul paket teh petani zaman now. Petani zaman now. Jadi si peserta itu akan kita bawa ke salah satu demplot pertanian di Singaparna kan. Nah nanti si peserta itu akan belajar bagaimana belajar mengolah pertanian di lahan yang sempit. Nah, misalkan jadi ketika ikut program itu ada sesuatu yang dibawa pulang ke rumah gitu kan. Jadi di situ akan diajarkan bagaimana menanam pakai rice bed misalkan. Terus caranya seperti apa gitu kan. Kemudian yang kemarin menarik itu ada kopi Arabica tapi di dataran rendah. Kan modal saya itu apa pertanian kan menarik ya. Menarik. Ya. Arabica itu kan di dataran tinggi tapi kok di tempat panas gitu. Bisa kan gitunya. Cobaan ketika dicobaan ya Arabica kan gitu rasanya tuh.
Bika Tasik tapi nya. Bika Tasik gitu. Nah, jadi lebih ke experience yang kita tawarkan. Ketika mengikuti satu program itu, dia ada sesuatu yang bisa dibawa balik ke rumah, yang mudah-mudahan bisa merubah cara berpikir mereka gitu. Oh, ternyata di lahan sempit pun orang bisa dengan bercocok tanam. Kan untuk yang hobi mah jadi menarik kan gitu ya. Iya, jadi menarik malahannya. Sehingga abdi kantos kayaknya kebunan kurma di Thailand gitu kan. Oh, itu jadi menarik kan istilahnya teh ka tempat kurma tiasa di lahan tropis, kumahanan ayeuna nanamna segala macam. Menarik kan. Tah, upami kanggo anu ieu Kang, sakantenan we ya. Oh, Ada lapan cenah. Coba aja deh. Kalau anu sport Kang. Nah, sport tourism teh banyak sih sebetulnya namanya masuk karena sport tourism juga lebih ada yang lebih bersinggungan dengan adventure. Contoh misalkan arung jeram itu kan salah satu bentuk sport tourism juga ya. Iya. Atau misalkan bersepeda kan. Bersepeda juga kan sport tourism. Nah, paket bersepeda itu yang kita tawarkan itu tidak hanya sekedar bersepeda. Misalkan kita starting dari yang kita tawarkan itu lebih baik di Tasik gitu lah. Baiknya pakai BIKE-nya, lebih baik di Tasik gitu. Jadi naik sepeda starting dari Tugu di Galunggung teh, namanya tidak deh. Bukan mah mulai Tiga Lunggung, masuk itu teh melewati pesawahan, terus nanti endingnya di Kampung Kelecer. Nah, di Kampung Kelecer itu akan disiapkan berbagai permainan tradisional, misalkan siga pecele, siga serut gaplok, segala macam gitu kan. Tapi sepanjang perjalanan itu kita akan melewati aktivitas-aktivitas kearifan lokal. Ya siga petani gitu kan, anu naik kerbau karena itulah gitu yang kita tawarkannya seperti itu kan. Saya mohon abdi ya pas ningali ka Galunggung kan obih pisannya tina jalan infrastruktur terus ke Kampung Kolece. Memang ke Kampung Kolece paminyalian mah nya mung jalannya unggulnya kopi kaluhur balik deui gitu nya. Kalau sama kan kearifan lokalna aya di dinya nya. Oh, sip. Kang Ilyas, aya pertawasan teu mah Kang Ilyas? Cekap gimana tadi mah informasinya sangat bermanfaat Kang Evan, atur nuhun. Siap, sama-sama Kang Ilyas. Sudah saatnya nih teman-teman yang di luar kota itu menginvestasikan uangnya itu kembali lagi ke Tasik. Tahu ya pesan apa? Belian tanah bro. Anu potensi tanah di mana teh Kang tah? Memang kedah ka bapeda aduh. Ieu mah kanggo wisata ieu mah sanes kanggo invest perumahan sanes. Kang, terakhir Kang ya. Kan biasanya enak mah tos kana wisata alamnya Kang ya. Tadi kan adventure, sports gitu nya, terus urban gitu nya. Anu alamna tah Kang tah? Anu menjanjikeun lah tapi nu ditawiskeun tah. Naon tah Kang tah? Salah satu yang tempat alam yang aksesibel ya Kang, aksesibel teh mobil bisa masuk sampai ke tempat parkir yang mudah dijangkau, tidak harus trekking yang berpanjang-panjang dan banyak konten. Itu ada paketnya judulnya Pusaka di Tanah Sukapura. Nah, Pusaka di Tanah Sukapura itu objek yang dikunjungi itu namanya Curug Panoongan. Itu di daerah Parung Ponteng. Parung Ponteng Cibalong. Ya. Nah, selain daripada menikmati curugnya itu sendiri, karena itu masih alami dan tempatnya bersih, liwat ngeunah dijatuhkan itu karena buatan warga di sini. Oh gitu. Nah, di sana juga ada yang menarik itu ada pengrajin home industry itu sudah ada dari zaman Jepang, Kang. Produksinya sale. Namanya sale pusaka. Nah, si sale pusaka ini teh bukan hanya sekedar sale nanu enak ya Kang ya, tapi si sale itu bisa menginfluence desa sekitar untuk berproduksi juga sale. Gitu. Cara buat sale lagi bener-bener unik Kang ya, unik. Semuanya perempuan, ya, perempuan anu produksi nate dan
setelah diolah dijemur pertama kali itu kan ada emel-emelnya. Nuhun. Nah, si pisang teh hiji-hiji dipijit. Kebayang teu? Dipijit ku ibu-ibunya dipijit pisang teh mun nempokeun mah geli we bukan itunya. Pijit sampai keluar si minyak-minyak nu keluar gini kan. Nah, ternyata salah satu yang membuat si sale itu rasanya enak itu proses itu, Kang. Di tempat lain nggak ada saya makan gitu. Benar-benar tradisional. Nah, itu satu. Yang kedua di sana juga ada pengrajin batu onik. Yang notabene batu onik yang ada di Parung Ponteng itu adalah yang terbaik. Sayangna eta teh geus habis ku orang Taiwan keur zaman baheula. Baheula keur tepanina nanam singkong bari nanaonan meureun orang Taiwan nyokotan batu gawe. Ternyata itu batu onik yang salah satu yang terbaik di Indonesia itu ada di situ. Sekarang tinggal sedikit lagi gitu. Itu yang pengrajin onik. Terus ada itu yang terakhir budidaya madu teuweul, Kang. Itu hampir semua rumah di sana tuh dia punya sarang masing-masing gitu. Nah, itu yang seperti Siap ngebantu lah nu eta mah. Gitu, Kang. Alhamdulillah menarik pisan Kang Evan. Abi ge jadi kumanya kamai ge sok bingung tah balik ka Tasik teh bade ka mana. Kan ka Kampung Kolece kan ternyata menaiknya di Tasik teh nya. Da acan kana kulinerna, da acan tadi kan pokawis Uban. Oke kan menaik teh Uban teh abi ge teu apalnya. Kan lumayan teh kalau barudak mah nya ngadamel konten kanggo di mana di YouTube, kanggo konten di mana kan sebenarnya mah menariknya kanggo wisata gitunya. Betul. Ternyata mereka edukasi tapi juga mereka tuh juga bisa membuat sesuatunya di situ. Ya. Atau nuhun Kang, ya Kang Evan nih terus bersedia sharing kalau yang sadayana. Kang Ilyas juga hatur nuhun Kang Ilyas beli aya patawasan deui eta tapi ya beli aya mangga Kang. Atau cekap atau nuhun kantun ameng ka Tasikna we nama. Kantun berapa rupiah yang mau diinvestkan kantun di list lah. Oke, siap. Siap. Sahamna gentos Kang ka dieu Kang. Siap. Mohon atur nuhun Kang Evan, atur nuhun kasadayana. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan ya tiasa wisata deui gitu nya. Amin. Bukan hanya virtual tapi juga naon namina nyata gitu nya. Ningali galunggung, ningali ieu esep sebenarnya ka Tasik teh gitu nya. Kampung Kolece, teu acan makananana tadi enak cenanya. Mohon harus dicoba. Mudah-mudahan orang dina di tangtayungan Allah Subhanahu wa taala di pasien kesehatan biasa istilah nate sukuan lah tafakur alam di Tasikmalaya kampung urang sadayana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.